Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua hari ini sehat ya. Baik, kali ini kembali bertemu dengan Ibu Srindawati di sini. Kita akan membahas kali ini masih di bidang dimensi 3, tapi pada topik kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Kalau di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis, maka kali ini kita akan membahas jarak dari titik ke bidang. Oke, ikutin terus ya. Ini untuk animasinya bisa kalian lihat bagaimana bentuk jarak dari titik ke bidang. Ya, dari titik A ke bidang seperti ini bentuknya. Oke, kita lihat. Oke, dalam pelajaran kali ini kalian diharapkan dapat memahami dan dapat menentukan nanti jarak dari satu titik ke bidang. Baik, yang pertama, garis tegak lurus bidang. Nah, yang dinamakan dengan garis tegak lurus itu adalah garis seperti ini. Garis G itu tegak lurus terhadap bidang V. G tegak lurus terhadap A, G tegak lurus terhadap B. Jadi G itu tegak lurus terhadap bidang V. Nah, jadi garis tegak lurus sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Nah, itu dia ya, makna dari garis yang tegak lurus terhadap bidang. Oke, selanjutnya, jarak dari titik ke bidang. Ini kita lihat peragaan ini. Ini ada titik A, akan menunjukkan jarak dari titik A ke bidang V. Nah, kita lihat di sini. Ini ada bidang V, ya. Maka yang merupakan jarak adalah panjang ruas garis, ya, yang tegak lurus atau yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Nah, inilah yang dinamakan jarak titik ke bidang. Kalau kamu titik ke titik sini, ke tidak tegak lurus, itu namanya bukan jarak. Jadi jarak adalah yang tegak lurus dari titik A ke bidang V. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya. Dalam suatu kubus yang panjang sisinya adalah 10 cm. Nah, berapakah jarak dari titik A ke bidang BDHF? Nah, titik A ke bidang BDHF. Itu bagaimana cara menentukannya? Oke, next kita lihat. Nah, jarak titik A ke bidang BDHF, A ke bidang BDHF ini diwakili oleh panjang AP. Nah, ini P-nya, di mana AP tegak lurus BD. Jadi AP itu ya adalah setengah dari garis AC. Nah, di mana AC tegak lurus dari garis BD. Nah, setengah dari AC kita ketahui kemarin bahwa kalau panjang AC itu adalah, kalau panjang sisinya 10, maka panjang AC-nya adalah 10 akar 2 ya, atau diagonalnya. Jadi panjang AP itu adalah setengah dikali 10 akar 2, atau 5 akar 2. Nah, jadi karena AP ini tegak lurus ya terhadap bidang BDHF, maka jarak dari titik A itu adalah AP ya, yaitu 5 akar 2. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua, kita lihat. Diketahui limas segi 4 beraturan TABC, di mana panjang AB adalah 8 cm dan TA adalah 12 cm. Kita lihat di sini. Nah, jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Nah, ini sebenarnya minggu lalu sudah pernah Ibu berikan juga, ya. Nah, di sini cara menentukannya, kita lihat seperti ini pembahasannya. Nah, jarak dari titik T ke bidang A, B, C, D. Nah, ini kalian perhatikan, mungkin di minggu lalu dia bertanya-tanya tentang ini. Nah, jadi jarak dari titik T ke bidang A, B, C, D itu berpotongan dari AC dengan BD. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang kita tentukan ya. Jadi TP ya. TP AC itu adalah diagonal persegi. Berarti berapa panjangnya? 8 akar 2 ya.
Nah, oke. Kemudian AP adalah setengah dari AC. Jadi panjang AP adalah 4 akar 2. Nah, selanjutnya. Karena AP itu adalah setengah dari AC, maka AP adalah 4 akar 2. Nah, TP, ya, kita gunakan AT kuadrat. Nih, AT kuadrat dikurang AP kuadrat dengan menggunakan konsep Pitagoras. Nah, sehingga kita dapat 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, 4 akar 7. Jadi panjang TP yaitu 4 akar 7. Kemudian contoh berikutnya, contoh ketiga. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 9 cm. Nah, jarak dari titik C ke bidang BDG itu adalah jarak dari titik C, perhatikan, ke bidang BDG adalah, nah, gimana alternatif penyelesaiannya? Kita bisa lihat di sini. Jarak titik C ke bidang BDG, C ke bidang BDG itu adalah CP. Yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C, ya, dan tegak lurus terhadap garis GT. Nah, di sini kita buat GT. Nah, oke, jadi inilah ya garis yang di sini CP. Nah, ini tegak lurus terhadap GT. Nah, jadi CP itu ya, kalau karena CE itu adalah diagonal bidang, ini bisa menjadi 1/3 CE. Nah, panjang CP. Nah, jadi panjang CP adalah 3 akar 3. Jadi jarak C ke bidang BDG adalah 3 akar 3. Nah, baiklah. Sedikit itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk lebih bisa membuat pemahaman bagi kalian, Ibu memberikan 1 buah soal yang dapat kalian kerjakan berikut ini. Ya, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian unggahlah jawaban kalian itu ke dalam laman di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Baik, nah, pada hari ini kita sudah belajar bagaimana menentukan jarak dari titik ke bidang. Nah, Ibu harap mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Teruslah gali pengetahuan lebih banyak lagi, banyak belajar, banyak membaca, banyak mengerjakan soal-soal. Semoga kalian bisa sukses. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Silahkan kalian mengerjakan dan mengunggahnya di laman Google Classroom. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.